Anda menaikkan gaji daripada karyawan BUMN untuk menyesuaikan harga BUMN, itu uangnya diambil dari mana? Jangan sampai rakyat ini dijadikan sebagai manusia-manusia yang diperbudak untuk membuat mereka yang harusnya melayani ini menjadi tambah kaya raya. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Menarik berita dari pemerintah. Pak Erick Thohir pastikan gaji karyawan BUMN naik, menyesuaikan harga BBM. Yang menarik adalah semua negara di dunia ini khawatir loh. Khawatir akan terjadinya resesi. Karena inflasi itu naik begitu cepat di semua negara. Maka harga minyak bumi itu mengalami penurunan. Hampir di seluruh belahan dunia. Masyarakat mungkin banyak yang bertanya, harga minyak bumi turun kok. Harga minyak bumi di Indonesia kok malah dinaikkan. Sehingga beban bertambah terhadap masyarakat. Bukan hanya untuk mengkonsumsi BBM, tetapi secara otomatis ketika kita mengkonsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya akan naik dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Berita ini cukup menarik ya, dikomentari oleh para netizen di Indonesia. Kita lihat beberapa komentar dari seluruh sahabat-sahabat Indonesia, sahabat Rumah Pancasila juga ini. Dari Agung Mustaqim. Merugi terus, gaji dinaikin. Kerja apa? Menarik apa yang disampaikan oleh Mas Agus ini. Karena begini, menjadi pejabat pemerintah itu, Anda itu hadir sebagai imago Dei, sebagai citra Tuhan. Karena Anda memberikan pelayanan terhadap semua manusia sebagai ciptaan Tuhan, dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia, rakyat jelata. Pelayanan yang Anda berikan itu lahir dari hati yang paling dalam. Karena Anda memberikan waktu Anda, pikiran Anda, kekuatan Anda, kecerdasan Anda sepenuhnya dalam rangka mewujudkan manusia-manusia Indonesia yang hidup dalam kesejahteraan, dalam kedamaian dan dalam kebahagiaan. Maka Anda itu yang seharusnya gajinya itu lebih kecil. Sedangkan masyarakat itu dibuatkan regulasi agar semua pajak yang dibayarkan oleh masyarakat menengah ke atas yang lebih mampu itu digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan, mensejahterakan, merawat, melindungi masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sebagai manusia. Ini tugas mereka. Maka betul, pejabat-pejabat negara termasuk PNS ini, penghasilannya itu cukup untuk hidup mereka. Cukup untuk mereka itu menjadi manusia. Tetapi mereka diberikan ruang untuk mengakses setiap kebutuhan hidup dasar. Umpamanya anak-anaknya sekolah gratis. Mereka sakit, perawatannya gratis. Mereka butuh apa sebagai kebutuhan pokok diberikan secara cuma-cuma. Tetapi tidak kemudian foya-foya itu loh. Rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, tabungannya berlimpah ruah, bisa setiap saat ke luar negeri, jalan-jalan. Tidak seperti itu. Ketika Anda menjabat sebagai aparatur pemerintahan, justru Anda semua berusaha untuk mengiritkan semua pengeluaran di dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Sehingga pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting tersebut disubsidikan kepada rakyat yang tidak memiliki akses. Maka apa yang disampaikan oleh Mas Agung tadi ini, Mustaqim ini betul. Negara akan terus merugi, akan terus hutang. Karena justru yang dikedepankan oleh negara itu adalah kemakmuran, kehidupan
mewah daripada mereka yang duduk sebagai pelayan rakyat di pemerintahan maupun di legislatif, DPR, mulai dari tingkat paling atas DPR RI sampai DPRD kota. Sepakat saya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Agung. Kemudian ada lagi yang komentar, Black Swan, ODT, karyawan swasta cuman bisa nyimak doang. Ah, ini menarik ini. Karyawan swasta itu ada banyak ya. Buruh tani, buruh pabrik. Kalau di jalan-jalan seperti tukang becak, tukang gojek, supir taksi, mereka kita sebut aja buruh jalan raya. Kemudian ada mereka yang bekerja di hutan, potong kayu, dan lain sebagainya. Pokoknya kerjanya di hutan, tambang dan lain sebagainya, kita sebut aja buruh hutan. Kemudian mereka yang bekerja di laut, entah jadi apapun, kita sebut aja buruh ikan. Belum lagi buruh-buruh yang lain, seperti buruh bangunan dan lain sebagainya. Mereka bagaimana? Kalau karyawan BUMN dinaikkan gajinya, agar mereka dapat kesesuaian dengan kenaikan harga BBM yang berimbas kepada kenaikan bahan-bahan pokok dan lain sebagainya. Buruh-buruh tadi ini juga berimbas loh terhadap kebutuhan BBM, termasuk kebutuhan pokok. Yang naikkan penghasilan mereka, gaji mereka siapa? Kalau bos-bosnya mereka, pimpinan-pimpinannya mereka di perusahaan tidak menaikkan gaji, pemerintah bisa tidak memberikan regulasi agar bos-bosnya mereka wajib menaikkan gaji. Jangan-jangan nanti usaha-usaha ditutup karena tidak bisa untuk memberikan penghasilan kepada mereka secara baik. Maka Rumah Pancasila hanya berharap kepada pemerintah satu. Dari poin pertama tadi sudah mengatakan adanya penurunan harga BBM. Kenapa Indonesia tidak kembali menurunkan harga BBM-nya sesegera mungkin? Sebelum nanti sudah terlanjur harga-harga pokok kebutuhan masyarakat naik, diturunkan lagi sudah menjadi susah. Karena harus melalui operasi pasar yang memakan kos, biaya, tenaga, dan waktu lagi dari aparatur pemerintahan untuk menstabilkan harga-harga pasar. Maka menjadi seorang pejabat itu tidak sembarangan. Harus manusia-manusia yang terpilih, karena saya sebutkan tadi sebagai imago Dei, citra Tuhan. Dengan hadir sebagai citra Tuhan, seluruh tenaga, pikiran, kemampuannya diberikan sebesar-besarnya untuk rakyat, maka masyarakat itu setiap saat itu akan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sila pertama Pancasila itu terlaksana. Maka otomatis mereka akan juga menjadi manusia yang saling berbagi satu dengan yang lain. Karena apa? Pelayan mereka memberikan contoh yang baik gitu loh. Hidup yang penuh kesederhanaan, segala kemampuannya diberikan untuk pelayanan. Masyarakat akan mencontoh untuk saling melayani, melindungi, mengayomi, berbagi satu dengan yang lain. Karena melihat langsung bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan itu dari orang-orang yang mereka pilih. Oleh karena itu, Rumah Pancasila hanya berharap Pak Presiden dan menteri-menterinya ini dapat segera duduk ya, melakukan rapat bila perlu didesak oleh DPR RI sebagai perwakilan rakyat di seluruh Indonesia untuk segera menurunkan kembali harga BBM. Maka jangan hanya bicara di media DPR RI-nya sebagai wakil rakyat, tapi panggil pemerintah, panggil presiden, minta untuk dijelaskan secara gamblang kenapa harga BBM-nya naik. Dampaknya apa bagi kita masyarakat dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan ke depan. Juga memanggil Pak Erick Thohir untuk ditanya, Anda menaikkan gaji daripada karyawan BUMN untuk menyesuaikan harga BUMN, itu uangnya diambil dari mana? Jangan sampai rakyat ini dijadikan sebagai manusia-manusia yang diperbudak untuk membuat mereka yang harusnya melayani ini menjadi tambah kaya raya.
menjadi hidup dalam hedonisme, ya. Kelimpahan, foya-foya, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya bagi kita semua untuk membuka hati, membuka telinga, membuka mata, untuk kemudian kita hadir sebagai imago Dei atau citra Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu komentarnya Rumah Pancasila. Next video berikutnya. Video berikutnya masih melanjutkan Pak Erick Thohir tadi. Menarik, tadi Rumah Pancasila juga dikirimi oleh beberapa teman tentang aturan yang tidak jelas katanya mereka ini. Rumah Pancasila juga melihatnya kurang jelas, tidak tepat, tidak patut, membingungkan. Pertama, kalau kita pergi ke pom-pom bensin itu kan ada tulisan larangan ya. Tidak boleh merokok, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh juga untuk menggunakan handphone, alat-alat elektronika. Karena ditakutkan dapat memicu terjadinya kebakaran di pom bensin. Akibatnya rugi pom bensinnya, kita juga rugi, orang-orang lain di sekitar kita juga akan mengalami kerugian kalau berdampak pada mereka. Yang menarik adalah handphone sekarang disarankan untuk digunakan ketika kita beli BBM karena aplikasi My Pertamina. Nggak tahu dalam rangka apa. Kemarin hanya katanya supaya dapat dibedakan antara konsumsinya masyarakat kecil dengan Pertalite itu harus memakai My Pertamina. Regulasi yang tidak jelas maksudnya untuk apa dan buat siapa. Tujuan kita hidup ini kan membuat regulasi dalam rangka untuk mewujudkan setiap orang di Indonesia terlebih-lebih dan yang paling utama. Masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan, dia dapat pendidikan. Masyarakat yang tidak dapat mengakses pengobatan, dia mendapatkan pengobatan. Masyarakat yang tidak dapat mengakses daripada pekerjaan, dia mendapatkan uang dari negara setiap bulannya. Sehingga dia bisa hidup sebagai manusia di rumah Indonesia. Itulah regulasi dibuat. Intinya sebenarnya sederhana. Tidak usah dibuat macam-macam. Pertanyaannya adalah, My Pertamina ini dalam rangka apa itu? Dibuat regulasinya. Jadi bukan dibahas yang paling dangkal yaitu handphone yang dilarang digunakan di pompa bensin, sekarang boleh digunakan di pompa bensin. Bukan itu, tetapi yang menjadi pertanyaan, dalam rangka apa regulasi ini dibuat? Apakah dengan regulasi ini dibuat maka masyarakat itu bisa adil di dalam bidang sosial? Rumah Pancasila menganggap tidak. Orang kaya pun bisa membuat aplikasi My Pertamina, dia bisa beli Pertalite, konsumsi Pertalite. Orang miskin yang tidak punya HP, dia tidak bisa malahan karena tidak bisa My Pertamina. Akhirnya dia konsumsinya apa? Pertama kalau dia naik motor. Sederhana. Justru mereka yang memiliki kemampuan dengan membeli handphone dan lain sebagainya. Sekalipun nanti mungkin banyak yang komentar di video ini, Pak, sekarang rakyat paling miskin juga punya HP. Tapi kan belum tentu juga. Mereka mampu untuk menggunakannya, kemudian HP-nya itu HP yang mampu untuk memuat aplikasi ya, dari My Pertamina dan lain sebagainya. Belum lagi mereka tidak punya akses ya, tidak punya pulsa maksudnya. Jadi hanya sekedar cari tempat-tempat yang ada, apa namanya Mas? Bukan, yang bisa mengakses internet gratis itu apa? Yang punya wifi-nya. Sehingga bisa gratis. Lah di Pertamina tidak ada wifi-nya, mereka juga tidak bisa pakai untuk buka itu. Kan begitu ya Mas ya? Kalau tidak ada jaringan internet kan tidak bisa. Yang mengakses malah orang-orang yang kaya. Makanya maksudnya itu apa itu dibuat regulasi seperti ini? Yang jelas kalau strata paling bawah ya kita sudah sepakat itu bisa menimbulkan umpamanya kebakaran, kehancuran pom bensin, luka-luka orang di sekitarnya. Tapi yang lebih tinggi sedikit itu. Kan setiap regulasi dibuat dalam rangka itu, bukan membuat orang menjadi susah tetapi dipermudah. Bukan membuat orang-orang yang berada dalam posisi paling atas semakin paling atas dan bisa mengakses segala sesuatu, yang bawah akan
kesulitan untuk mendapatkan akses. Jadi yang membuat Rumah Pancasila heran itu adalah aturan dan regulasi yang tidak jelas. Ini hampir mirip dengan regulasi yang pertama. Katanya pemerintah berat di dalam APBN, maka kemudian subsidi BBM untuk masyarakat dicabut. Tetapi tiba-tiba pemerintah membuat aturan sendiri, gajinya pegawai-pegawai BUMN dinaikkan. Tambah lagi beban negara, bukan berkurang, bukan hilang. Yang nanggung semuanya akhirnya siapa? Rakyat. Bayarnya mahal, tetapi semuanya yang menikmatinya itu adalah mereka yang seharusnya hadir sebagai pelayan. Jadi, dua video ini memberikan ruang bagi kita semua untuk berpikir, membuka ruang bagi kita semua untuk merenung, membuka ruang bagi kita semua untuk introspeksi diri kita. Bahwa kehadiran kita di Rumah Indonesia ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Semua kekayaan yang diberikan Tuhan di bumi ini dikelola secara baik dengan regulasi-regulasi yang baik, dengan pejabat-pejabat pengelola yang baik, sehingga masyarakat itu dapat hidup secara nyaman, secara tentram, secara aman di Rumah Indonesia. Tanpa ingin menyinggung siapapun, marilah kita bersama-sama. Saya, Rumah Pancasila, pemerintah, masyarakat, kita semua duduk untuk introspeksi diri dan kemudian hadir kembali membuat regulasi-regulasi yang mampu membuka mata kita, membuka telinga kita, membuka hati kita untuk mewujudkan keadilan sosial. Perintah terakhir dari Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.